Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di kesempatan sore kali ini dalam majelis kajian malam Rabu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita bisa bermajelis di kesempatan sore kali ini ataupun malam hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan dan taufiknya untuk kita menjadi bagian dari para thalabatul ilm, para penuntut ilmu yang mereka mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga segenap kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah kelak amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Sebagaimana sebelumnya kita membahas terkait dengan ahkamus zakah ataupun hukum-hukum terkait dengan zakat. Sudah kita bahas zakat emas perak ataupun uang ya. Kemudian ada zakat binatang ternak. Kemudian yang terakhir di kesempatan 2 minggu lalu kita membahas terkait dengan zakat tanaman. Ini terkait dengan sabun ya, tanah betul? Oh belum kan? Kemarin? Oh kemarin baru ternak. Oh ya berarti di tempat yang lain soalnya sama di beberapa tempat pembahasannya masuknya di zakat kan. Tapi ala kulli hal kalau semuanya belum berarti ini yang masuk zakat pertanian. Zakat pertanian. Kemudian insya Allah ntar setelah mungkin kita bahas tidak terlalu panjang mungkin terkait dengan zakat pertanian, kita masuk zakat fitrah gitu kan. Nah, ini kayaknya pertemuan terakhir karena setelahnya ntar sudah Ramadan. Nah, Ramadan ada kewajiban yang harus kita tunaikan semuanya, yaitu terkait dengan zakat fitrah. Terkait dengan zakat fitrah. Jadi ala kulli hal mungkin saya kedepankan dulu zakat fitrah karena itu yang lebih wajib untuk kita ketahui, karena terkait dengan zakat tanaman ya wajib, cuman kan mungkin tidak pada setiap orang. Kemudian kalau di sini ya mungkin rata-rata ya ntar kita lihatlah apakah wajib atau tidak wajib. Tapi kalau terkait yang jelas wajibnya adalah zakat fitrah ini kan jelas wajib untuk ditunaikan di setiap tahunnya setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan biasanya, ataupun mungkin sebelum selesai puasa Ramadan kita menjalankan zakat fitrah. Nah terkait dengan zakat fitrah, kalau dulu di awal kita pernah membahas bahwa zakat itu kan dia ada zakat yang dia terkait dengan harta, ada zakat yang dia terkait dengan jiwa. Nah, jadi zakat terkait dengan harta yang sudah kita bahas dua berarti ya, zakat terkait emas perak kemudian sama binatang ternak. Nah kemudian ada zakat yang dia terkait dengan jiwa, yaitu zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu kan terkait dengan jiwa, dipatoknya tidak sebagaimana patokan zakat mal yang dia terkait dengan harta tadi itu. Kalau ini kan rata-rata memang diwajibkan kepada orang yang memang mereka memiliki kelonggaran secara finansial. Kayak zakat emas ataupun tabungan yang kemarin kita hitung, anggaplah seumpamanya emas itu dia sekarang mungkin harganya 3 juta gitu kan. Berarti kan ada sekitar 160-an juta lebih gitu kan. Jadi kalau seumpamanya sekarang harga emas itu 3 juta berapa sekarang? 3 juta 300. Nah berarti 280 malah. Jadi untuk tabungan itu kan dia 280 juta gitu kan. Nah, kemudian selama 1 tahun tidak berkurang. Ya umumnya kan orang yang dia longgar secara finansial. Makanya ada uang nganggur 280 juta tidak pakai selama satu tahun semuanya. Nah ini terkait dengan zakat mal ataupun zakat harta tadi. Nah ini kalau terkait dengan zakat jiwa,
ketentuannya antar dalam syarat-syarat kita sebutkan tidak sebagaimana zakat mal tadi itu. Nah, terkait dengan zakat fitrah ini disepakati terkait dengan kewajibannya, tidak ada yang menyelisih terkait dengan kewajiban zakat fitrah. Jadi semuanya sepakat bahwa zakat fitrah itu dia adalah wajib. Wajib yang harus ditunaikan oleh siapapun. Nah, kemudian ketentuannya gitu kan. Secara hukum jelas kita mengetahui bahwa itu adalah wajib fardu ain untuk dijalankan setiap masing-masing orang gitu kan, yang tentunya terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Nah, kemudian syarat ketentuan kapan sih seseorang itu dia wajib menjalankan zakat fitrah? Ada setidaknya 3 syarat gitu kan. Ada setidaknya tiga syarat. Yang pertama gitu kan. Yang pertama adalah orang tersebut adalah orang muslim. Orang tersebut adalah orang muslim. Yaitu wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi gampang lah, maknanya semuanya karena kita beragama Islam ya kita tahu bahwa itu syarat pertama sudah terpenuhi. Itu kan dulu para ulama membahas ketika ada seorang dia punya budak umpamanya. Punya budak dia tidak beragama Islam, punya anak dia tidak beragama Islam umpamanya. Bagaimana, apakah wajib menunaikan zakatnya atau tidak? Kemudian selanjutnya syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu syarat wajibnya yang kedua. Jadi ketika seseorang dia masih hidup pas masuk satu Syawal, itu dia berarti wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi sudah terkena kewajiban. Berarti apa? Kalau seumpamanya ada yang dia itu meninggal sebelumnya, sebelum tenggelam matahari, anggaplah sekarang maghrib jam 6 lebih 5 menit, jam maghrib jam 6 lebih 5 menit tak? Terus habis itu ada orang dia meninggal jam 6 pas, apakah dia wajib menunaikan zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena memang belum mendapati tenggelamnya matahari. Atau ada seorang bayi yang dia lahir ba'da maghrib, setelah maghrib jam 6:30 dia lahir, apakah wajib menunaikan zakat fitrah? Nah, di sini dia tidak wajib. Tidak wajib. Jadi yang meninggal sebelum waktu dan yang lahir setelah waktu tidak ada kewajiban untuk ditunaikan zakat fitrah. Kadang-kadang ada pertanyaan, ini ada bayi yang dia sudah masuk bulan ke-9, apakah ditunaikan juga zakat fitrahnya? Tidak. Nah, cuman sebagian ulama tetap menganjurkan untuk ditunaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau tetap mengeluarkan zakat dari janin yang di perut itu, walaupun dia belum wajib tapi beliau tunaikan. Nah, cuman secara kewajiban tidak wajib. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga yaitu seseorang tersebut itu dia memiliki kelebihan bahan makanan pokok. Memiliki kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi dengan kadar waktu berapa? Kadar waktu 1 hari 1 malam. Hari Id dan malamnya. 1 hari 1 malam. Maknanya orang yang dia memiliki bahan makanan pokok cukup untuk keluarga dia selama 1 hari 1 malam. Terus masih ada kelebihan bahan makanan pokok, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Contoh kalau seumpamanya orang dia kebutuhan 1 hari 1 malam itu dia setengah kilo untuk dia dan keluarganya dari beras. Dia tidak punya uang tapi punya beras 10 kilo di rumah. Apakah wajib membayar zakat fitrah? Wajib. Karena masih ada sisa 9,5 kilo. Atau bahkan dia punya 2 kilo di rumah. Jadi kebutuhan dia adalah setengah kilo untuk 1 hari 1 malam. Dia punya beras di rumah 2 kilo atau bahkan 1 kilo lah, anggaplah 1 kilo. Apakah wajib menunaikan zakat fitrah? Wajib menunaikan zakat fitrah. Sisanya tadi 1,5 kilo atau 1,5 kilo tadi wajib dibayarkan untuk ditunaikan sebagai zakat fitrah. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan.
Beda kalau semuanya dia kebutuhan dia untuk keluarga dia setengah kilo, tapi kemudian dia punyanya cuma 1/4 kilo, ya berarti kan 1/4 kilo dipakai untuk keluarganya saja kurang. Otomatis berarti tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Tapi kalau masih ada kelebihan, walaupun kelebihannya cuma setengah kilo, apakah wajib bayar zakat? Wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Apalagi kalau lebih. Nah, ini 3 syarat terkait dengan kapan seseorang dia wajib membayar zakat fitrah. 1, ketika dia muslim. Kemudian yang kedua adalah dia mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan bahan makanan pokok yang cukup untuk dirinya dan keluarga dia hari Id dan malamnya. Malam Id atau hari Id, jadi malam Id dan hari Id sama lah, artinya satu hari satu malam. Nah, ini terkait dengan kapan orang itu dia wajib. Nah, tinggal kita kalau umpamanya kita dalam kondisi tersebut, kita kan bisa menerapkan dalam diri kita apakah kita wajib atau tidak wajib. Oh, sekarang saya wajib, oh saya tidak wajib umpamanya. Kalau memang tidak wajib ya sudah, tidak perlu bayar kan. Tapi kalau memang kita wajib ya berarti kan kita ada kewajiban untuk membayar zakat tersebut. Nah, ini terkait dengan syarat wajib. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan zakatnya. Setelah kemudian kita mengetahui bahwa kita itu wajib untuk menunaikan zakat. Nah, zakat fitrah tadi itu dia kita kan pengen membayar. Kapan sih seseorang itu dia bisa mulai untuk menunaikan pembayaran zakat fitrah? Ini ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu seseorang dia boleh mulai membayarkan zakat fitrah dari sejak awal Ramadan. Dari sejak awal Ramadan. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari hari Idul Fitri. Jadi dari sejak awal Ramadan sampai tenggelam matahari hari Idul Fitri. Ini itu waktunya, cukup longgar. Jadi ada sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan 1 hari. Itu waktu. Kalau seumpamanya seorang dia membayar sebelum Ramadan, tidak sah. Orang yang dia mengakhirkan pembayaran sampai lebih dari tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, hari Id bagaimana? Berdosa. Cuman wajib mengqadha, kecuali kalau ada uzur. Orang yang dia tidak menunaikan pembayaran zakat tadi itu sampai kemudian tanggal 1 Syawal, dia berdosa, tapi tetap wajib mengqadha. Tetap wajib membayar zakat fitrah. Ini terkait dengan waktu. Cuman memang dianjurkan untuk mempersempit perbedaan pendapat. Kenapa? Karena waktu yang disepakati sah untuk pembayaran zakat fitrah itu kan dari pada subuh ya, hari Id itu sampai pelaksanaan waktu sholat. Sampai pelaksanaan waktu sholat. Ini seingat saya mazhab Zuhiri gitu kan. Atau ntar saya agak lupa gitu kan, ntar bisa di cross check ya. Atau waktu yang akan datang sebentar kita cross check lagi antara pada subuh atau tenggelam matahari. Jadi ketika sudah masuk 1 Syawal kemudian sampai pelaksanaan waktu sholat, nah itulah waktunya. Selain waktu itu apakah sah mengerjakan zakat fitrah? Tidak sah. Itu yang paling sempit lah dari pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah itu dia cuman bisa dilaksanakan di waktu tersebut. Jadi pelaksanaannya kan karena dulu Rasulullah SAW dan para sahabat itu kan mereka ketika menunaikan zakat fitrah menunaikannya ketika sambil berangkat melaksanakan sholat itu kemudian dikerjakan. Atau paling cepat biasanya itu mengedepankan sehari atau 2 hari sebelum Id. Itu yang diambil oleh mazhab Hambali. Maka ketika kan wajibnya kan ketika pas tenggelam matahari. Sebelumnya kan belum wajib. Seseorang yang mengerjakan ibadah sebelum waktunya kan kalau sholat kan tidak sah. Sekarang kita sholat isya belum masuk waktu, tidak sah sholat isya. Nah, zakat itu kan juga ada waktunya tadi. Waktunya dari kapan? Nah, aslinya kan secara wajib, kewajibannya adalah ketika tenggelam matahari tadi itu baru wajib. Nah, baru wajib. Nah, orang yang dia mengerjakan sebelum tenggelam matahari akhir dari bulan Ramadan berarti kan mengedepankan ibadah dari waktunya. Cuman karena ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya terkait dengan harta, itu para ulama menyebutkan bisa dikedepankan. Karena ada sebabnya karena menyelesaikan puasa. Dalam mazhab Syafi'i sebabnya karena menyelesaikan puasa dan puasa. Karena kita dari awal Ramadan sudah mulai puasa. Nah, sebabnya 2. Salah satu sebabnya sudah terpenuhi, cukup untuk bisa dilakukan ibadah tersebut. Karena sebabnya sudah terpenuhi salah satu. Tidak mesti harus terpenuhi semuanya.
Nah ini menurut dalam madhab Syafi'i. Nah, dalam madhab Hambali itu kan diberikan rukhsah untuk mengedepankan 1 atau 2 hari lah sebelumnya. Makanya ketika kita bisa mengakhirkan pelaksanaan zakat fitrah itu 1 hari atau 2 hari sebelum waktu Idul Fitri, nah itu lebih utama. Kenapa? Karena kita mempersempit perbedaan pendapat. Maknanya semakin kita mempersempit perbedaan pendapat tadi itu, otomatis apa? Berarti kan apa yang kita kerjakan semakin sah menurut kebanyakan orang. Jadi sah menurut kebanyakan orang. Jadi semakin banyak dari kalangan para ulama yang menyatakan bahwa ibadah yang kita kerjakan tersebut itu dia sah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, sulit. Kalau sumpamanya di tempat kita tidak bisa mengerjakan pelaksanaan zakat fitrah sehari atau 2 hari, ya silahkan mengambil pendapat dalam madhab Syafi'i. Memang dari awal Ramadan pun tidak masalah, sah. Nah ini terkait dengan pelaksanaan pembayaran waktu pembayaran zakat. Nah, jadi setelah dan menghindari untuk pembayaran zakat setelah sholat Id. Kenapa? Karena ada nas secara hadis yang tadi. Kenapa kok Dhahiriyah tadi itu berpegang maksimal sampai sholat? Karena dalam hadis yang disebutkan man addaha qabla sholati fahiya shadaqatun maqbulah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Orang yang dia menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah sedekah ataupun zakat yang diterima. Sedangkan yang dia menunaikan setelah sholat, maka dia hanya seperti sedekah biasa. Makanya tadi sebagian ulama berpendapat orang yang dia menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id dianggap zakat tersebut tidak sah. Dianggap seperti zakat biasa lah. Sama seperti kalau semua kita mengerjakan sholat di luar waktunya kan juga kita berdosa gitu. Kita berdosa. Maka sebagian yang berpendapat ya dia tidak sah sholatnya, walaupun jumhur tetap berpendapat sah. Di sini juga jumhur tetap berpendapat sah. Nah ini terkait dengan pelaksanaan waktu pelaksanaannya. Kemudian terkait dengan kadar berapa sih yang menjadi kewajiban kita untuk kita keluarkan dalam pelaksanaan zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok. Itu disepakati di kalangan para ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan bahwa zakat fitrah itu 1 sok. Sok itu takaran yang ada pada zaman dulu dan itu sok disebutkan sok nabawi, soknya Rasulullah SAW. Ini sepakat. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah bahwa konversi 1 sok itu kalau semua dikonversikan, karena sekarang kan tidak ada yang kita 1 sok itu berapa sih gitu. Karena yang kita pakai kan kilo gitu kan, liter semuanya. Jadi sepakat bahwa Rasulullah mewajibkan zakat karena nas hadisnya itu kan 1 sok. Makanya tidak ada perbedaan pendapat. Nah, cuma terjadi perbedaan pendapat terkait dengan berapa ini? 1 sok itu berapa sih? Ketentuan 1 sok itu berapa? Kalau semua kita konversikan. Karena sekarang yang kita pakai itu kan pakainya adalah berat. Sok itu kan satuan takar. Kan beda antara satuan takar dengan satuan timbang. Satuan takar dengan satuan timbang. Kilo itu kan satuan timbang, berat. Sok itu dia satuan takar. Bedanya apa? Kalau semuanya kita nimbang, seumpamanya ini 1 gelas. 1 gelas ini kan kalau semuanya kita isi air. Isi air, kita timbang, muncul berat tertentu. Anggaplah semuanya setengah kilo, seumpamanya 500 gram. Tapi kalau semuanya kita isi kapas, volumenya sama segini. Tapi kan beratnya berbeda. Nah, kalau secara takarannya sama-sama 1 gelas. Tapi beratnya berbeda. Berbeda. Atau seumpamanya kita kasih pasir. Pasir dia 1 gelas dengan berat 500 gram. Habis itu kemudian kita ambil kapas dia 500 gram juga, 1 kresek semuanya. Secara berat sama, tapi secara volume dia berbeda. Nah, itu kan bedanya antara takar dengan timbang. Jadi kan kalau yang sekarang banyak dipakai itu kan timbang. Walaupun zaman dahulu kita makanya kan dulu mungkin mbah-mbah kita ataupun bapak-bapak kita ya pakainya kan takar. Karena kalau dulu mungkin di tempat saya itu ada sebojok, 2 bojok atau berapa. Terus habis itu kemudian pakai apa? Namanya tempat saya itu namanya beruk. Beruk itu kayak sama gini dari kayak batok itu. Itu kan beruk gitu kan. Jadi pakai kan itu kan satuan sifatnya kan takar. Satuan takar. Nah, sekarang volume itu kan dia satuan takar. 1 liter, 2 liter itu kan satuan takar, bukan satuan timbang. Nah, satuan timbang itu kan kilo gitu kan, gram, kilogram gitu kan. Nah, itu kan dia
satuan timbang. Nah, makanya sok itu dia satuan takar. Makanya sok itu kan dia 4 mud, 4 cakupan tangan Rasulullah SAW. 4 cakupan tangan. Itu disebut sebagai satu sok. Nah, akhirnya kemudian para ulama dulu kan mengkonversikan untuk menjaga itu berapa, itu kan dikonversikan. Akhirnya terjadi banyak perbedaan pendapat lah. Sekarang gampangannya banyak itu kan pendapat yang menyatakan bahwa 1 mud itu dia 600 gram. 600 gram. 600 gram. Nah, kalau semua dia 600 gram, maka berarti satu sok itu adalah 2,4. 2,4. Kalau semuanya dia 2,4 gitu kan. Berarti ya kita kalau semuanya mengeluarkan zakat, ketentuan zakat dulu 2,5 kilo, nah itu dia sudah pas. Dia sudah pas. Karena dulu dikonversikan lah. Jadi dikonversikan, para ulama mengkonversikan antara volume tadi itu menuju ke berat. Makanya kalau seumpamanya ada kita menaikkan zakat 2,5 kilo, apakah cukup dan sah? Cuman memang sekarang banyak kalau semuanya mungkin di Saudi kan ditetapkan untuk satu sok itu kan 2,75 gitu kan. Akhirnya kemudian dibulatkan menjadi 3 kilo. Nah, kenapa kok di beberapa tempat akhirnya kemudian dia dipatoknya 3 kilo. Dan itu kalau tidak salah keputusan MUI yang baru, yang lama masih 2,5 kilo, sebagian masih tetap berpatok dengan 2,5 kilo. Kemudian yang baru rekomendasinya adalah untuk ambil 2,5, 2,7 atau 3 kilo lah. Nah, itu terkait dengan tadi itu berapa sih yang kita tunaikan. Ini tujuannya mananya kita ya sudah kita menyesuaikan sesuai. Kalau kita yakin 2,5 kilo sah, sudah tunaikan 2,5 kilo. Dan hasilnya terkait dengan panitia masjid tidak perlu kemudian ditetapkan harus kemudian menunaikan 3 kilo. Silahkan dikembalikan ke masing-masing. Pokoknya minimal itu kalau semuanya terkait dengan walaupun ada yang berpendapat kurang ya, ada yang cuma 2,1 sekian, 2,140. Jadi 2,2, ada yang berpendapat 2,2. Nah, kemudian ya 2,5 kilo itu yang cukup masyhur lah, banyak. Antara 2,5 kilo atau 3 kilo. Itu tergantung ntar siapa yang mau menunaikan zakat, tinggal dia bayarnya sesuai dengan keyakinan. Karena kalau kita mengilzamkan atau mewajibkan kepada jamaah untuk membayarnya 3 kilo semuanya, sumpamanya bisa jadi ya berarti kan kita ngasih kelebihan 0,5 kilo nih. 0,5 kilo kalau semuanya dikalikan 5 anggota keluarga dia, berarti kan kita sudah melebihkan 2,5 kilo. Melebihkan 2,5 kilo. Nah, itu kan bisa jadi mungkin dia membutuhkan 2,5 kilo. Makanya kalau semua dia membayarnya 2,5 kilo sudah tidak masalah. Biarkan saja dia membayar 2,5 kilo. Yang dia ragu membayar 2,5 kilo, silakan bayar 3 kilo, tidak masalah. Sisanya ntar jadi sedekah. Sisanya ntar dia jadi sedekah. Karena toh tidak harus ada ketetapan pokoknya kita hanya menerima 3 kilo. Karena pembayaran zakat tadi itu tergantung kemampuan orang yang membayar zakat. Makanya tadi kita sebutkan di awal, orang yang dia punya 0,5 kilo, dia kan tetap wajib bayar zakat. Jadi kalau semuanya ada orang bayar zakat 0,5 kilo, ya sudah diterima saja. Bisa jadi mungkin mampuannya cuma 0,5 kilo. Kalau semua dua cuma 0,5 kilo, ya karena mampunya 0,5 kilo. Karena tadi dia di rumah dia punya 1 kilo, 1,5 kilo dipakai untuk kebutuhan keluarganya, 0,5 kilo dia bayarkan untuk zakat. Nah, itu yang akhirnya tadi menjadikan orang dia secara pembayaran itu dia tidak sebagaimana yang seharusnya, karena memang kemampuannya segitu. Nah, itu kalau semuanya dikonversikan ke berat. Walaupun tadi ini kan ada perbedaan pendapat. Konversi berat kemudian apakah sama dengan gandum dan lain sebagainya, apakah kemudian sama dengan kurma, itu kan juga beda-beda. Makanya kalau yang ragu 2,5 kilo itu tidak cukup, silakan ambilnya 3 kilo, insya Allah cukup. Kalau kita hitungkan kembali kepada takaran tadi itu 1 liter itu, saya pernah mencoba untuk mengukur gitu kan, 1 liter beras itu beratnya 860 gram. 860 gram. Makanya 860 gram. Kalau umpamanya, nah ini ada perbedaan juga terkait dengan 860 gram itu untuk satu sok itu berapa liter sih gitu. Walaupun sama-sama satuan takar tapi kan beda. Makanya berapa? Ada yang berpendapat 2,5. Kalau umpamanya 1 liter, satu sok sudah 2,5 liter, maka berarti kan cuman 1 liter itu kewajiban zakat cuma 2,150. Nah, itu dekat dengan pendapat yang menyatakan 2,140.
2,1440. Tapi ada yang berpendapat bahwa satu sok itu dia 3 liter. Nah, kalau cuma dia 3 liter berarti 2,580. Ini mirip dengan dekat-dekat dengan yang namanya 2,5 gitu. Tadi makanya banyak ulama yang kemudian mengadakan percobaan lah, penelitian terkait dengan konversi tersebut itu dicoba dengan konversi yang ada, kemudian dengan sekarang ada takaran tuh sok yang dia dijual, sok nabawi yang dia dijual. Nah itu para ulama ada yang berpatok dengan itu, ada yang berpendapat bahwa ini tidak bisa dijadikan patokan karena setelah dicoba, diteliti gitu kan. Karena ada salah seorang Syekh Al-Ghufaili itu beliau mengadakan penelitian untuk kemudian mengkonversikan tadi itu, mencoba mengumpulkan sekitar 40 orang kalau nggak salah itu. Untuk kemudian setiap masing-masing nakar tadi dengan tangan. Dengan tangan. Ternyata hasilnya itu lebih dekat 2,5. Lebih dekat untuk 2,5 kilo. Ala kulihal tadi kembali silahkan menyesuaikan dengan mana yang kira-kira itu diyakini bahwa itu dia pas. Nah, ini terkait dengan berapa sih yang kita bayarkan. Nah, kemudian setelah kita membayarkan tadi itu, dalam pembayaran zakat, kalau dulu orang membayarkan zakat itu kan membayarkan itu sudah dia bayar, saya mau zakat nih. Cari orang siapa yang dia mustahik zakat langsung kemudian diberikan kepada mereka. Siapa yang kira-kira mustahik zakat kemudian langsung diberikan kepada mereka. Tidak dikumpulkan jadi satu sebagaimana yang mungkin sekarang terjadi gitu kan. Nah, ini terkait dengan pembayarannya. Nah, kemudian kita kalau semuanya sudah membayar zakat, saya wajib zakat, habis itu kemudian sudah waktunya, kemudian kita menaikkan zakat, kan berarti kan akan dibagikan kepada mustahik. Nah, siapa mustahik zakat? Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa mustahik zakat adalah zakat fitrah adalah 8 golongan. Sama seperti hanya 8 golongan, jadi 8 asnaf 8 golongan. Cuman ada sebagian ulama berpendapat bahwa mustahik zakat adalah fakir miskin saja. Tidak masuk mustahik yang lainnya, tidak masuk mustahik zakat. Nah, makanya bagaimana ya? Paling gampang kalau semua di tempat kita, ya kita kalau semuanya memberikan kepada fakir miskin, nah itu kan yaitu bisa gitu kan, dan paling gampang. Karena untuk mencari yang lain kayak semuanya mungkin yang dia itu fisabilillah seumpamanya, habis itu kemudian yang dia itu Ibnu Sabil, itu kan juga tidak gampang untuk mencarinya. Nah, jadi kalau diberikan kepada fakir miskin, ya sudah itu lebih mudah terkait dengan pelaksanaannya, dan boleh walaupun dalam mazhab Syafi'i itu dalam pembayaran zakat kan aslinya harus diberikan kepada setiap asnaf ya, setiap golongan itu harus dapat. Jadi tidak boleh dipilih satu orang atau satu golongan tok, itu tidak boleh. Cuman sekarang banyak yang memfatwakan untuk boleh, tidak masalah diberikan kepada satu orang tok, karena itu lebih memudahkan. Dalam kondisi ketika sulit untuk mencari asnaf golongan-golongan yang lain yang berhak menerima zakat, nah cukup dikasihkan kepada satu orang, sudah dianggap sebagai zakat yang dia sah. Mengikuti pendapat yang menyatakan boleh memberikan zakat kepada satu orang ataupun satu golongan. Kemudian dari kalau semuanya tadi kita sudah mengumpulkan zakat, kemudian kita berikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau umpamanya gini, kalau umpamanya ini masih menjadi ranah perdebatan maksudnya itu kan, walaupun banyak di beberapa tempat tetap kemudian ngambil kehati-hatian untuk supaya tidak terjadi, yaitu apa? Ketika zakat yang dibayarkan itu kembali kepada orang yang membayar zakat. Jadi kalau umpamanya saya membayar zakat dan saya adalah mustahik zakat, maka zakat tersebut kan tidak boleh saya ambil lagi. Saya bayar zakat terus kemudian kembali ke saya, kan tidak diperkenankan, karena kembali ke diri saya. Beda kalau semuanya kita kasihkan ke orang lain. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan zakat yang dia dikumpulkan di masjid semuanya. Dikumpulkan kemudian di masjid, kemudian beras zakat tersebut dia dicampur jadi satu, kemudian diberikan kepada mustahik, yang mustahik tersebut mendapatkan bagian dari beras yang pernah dia bayarkan ke masjid, karena status masjid adalah dia wakil dari para muzaki, wakil dari orang yang dia membayarkan zakat. Nah, apakah ketika
Seseorang yang dia membayarkan zakat kepada wakil, habis itu kemudian dikembalikan lagi. Saya mewakilkan nih. Saya bayar zakat, saya wakilkan kepada si A tersebut ngasihkannya ke saya lagi. Kan zakat yang saya bayarkan balik. Nah, yang seperti ini, para ulama berpendapat tidak sah zakatnya. Kenapa? Karena ya dia bayar zakat balik ke dirinya sendiri. Beda kalau semuanya dia bayar zakat, habis itu dia dapat zakat dari orang lain. Kan bukan zakatnya sendiri, tapi zakatnya orang lain yang dia terima tadi itu. Nah, maka pernah disampaikan di beberapa forum itu kan terkait dengan zakat ketika dia dikumpulkan di masjid, habis itu kemudian dicampur jadi satu. Nah, mustahik zakat yang dia membayarkan zakat, berasnya dicampur di situ, kemudian dia dikasihkan, berarti kan ada bagian dari harta zakat beras zakat tadi yang dia bayarkan tadi itu kembali ke dirinya sendiri, yang bisa menjadikan apa yang dia bayarkan tidak sah. Kenapa? Karena ada yang kembali kepada dirinya. Karena posisi masjid, panitia masjid itu kan dia wakil, bukan amil. Bukan amil zakat, bukan seperti hanya baitul mal. Beda kalau semuanya zakat itu dibayarkan ke baitul mal. Dibayarkan ke baitul mal, ke Basnas umpamanya. Gampangannya atau mungkin lembaga zakat resmi tersertifikasi. Dibayarkan kepada Basnas atau lembaga zakat tersertifikasi, habis itu kemudian dikembalikan ke kita, itu sah. Kenapa? Karena ketika kita membayarkan kepada Basnas ataupun Las, lembaga amil zakat tadi itu kita sudah terbebaskan. Tapi beda kalau kita bayarkan kepada wakil. Wakil itu kan cuma orang yang kita mintai tolong untuk dia membayarkan zakat kita. Makanya ketika kita bayarkan ataupun kita tidak membayarkan, makanya kita meminta tolong kepada wakil tadi untuk menunaikan zakat kita. Beda kalau kita bayarkan kepada baitul mal, kita bayarkan kepada Basnas, itu berarti memang kita membayarkan kepada mereka. Terus mereka kan membagi sesuai dengan ketentuan mereka. Walaupun zakat tersebut kembali ke kita, maka ya dia tidak masalah. Kembali ke kita ya tidak masalah. Nah, makanya di beberapa tempat, nah itu untuk terkait dengan zakat tadi, aslinya kan tidak ada keharusan tuh dia harus dicampur gitu. Ketika ada orang bayar zakat, terutama bagi para mustahik lah. Kalau yang dia tidak mustahik aman-aman aja, karena dia tidak bakal kembali ke dia gitu. Tapi kalau yang dia mustahik zakat, otomatis pembayaran dari mustahik zakat itu, ini pembayarannya si A nih, dia mustahik zakat. Jangan sampai apa yang dibayarkan itu dia dikasihkan lagi ke dia. Dikasihkan dari yang lain, zakatnya orang lain, zakatnya si B kita kasihkan ke si A. Nah itu lebih aman, lebih selamat supaya apa? Supaya zakat dari para mustahik tersebut dia tidak kembali kepada mereka. Dan dalam pembagian zakat kan juga tidak ada ketentuan, pokoknya harus sama rata. Satu orang mau dikasih 1 kintal, 2 kintal ya tidak masalah. Tidak masalah, daripada kemudian kita itu bingung kemudian mau ini gimana nih supaya kemudian dia biar rata gitu kan. Kita lihat ini dia mungkin secara ekonomi kurang gitu kan, kasih mungkin dia 1 kintal, yang lain mungkin kasih 1/2 kintal semuanya. Yang lain mungkin dikasihnya, ini dia 3/4 semuanya. Menyesuaikan, sesuai dengan kira-kira kadar kemampuan, kadar dia itu masuknya tingkatnya apakah fakir ataukah miskin gitu kan. Ya dia fakir itu kan lebih rendah dibandingkannya, lebih buruk secara kondisi finansial dibandingkan dengan miskin. Ya berarti yang dia fakir kasih lebih, tidak masalah. Karena tujuan zakat kan supaya mengkayakan. Makanya hadis terkait dengan zakat fitrah itu aghnuhum anis su'ali yaumain. Zaman dahulu orang yang dia dalam kondisi kekurangan, mereka meminta-minta pas waktu Id. Makanya diminta untuk memberikan kepada mereka kekayaan supaya mereka tidak perlu minta-minta kepada orang. Zaman sekarang ya enggak lah, orang-orang yang minta-minta emang dia pekerjaan 1 tahunnya minta-minta gitu kan. Lepas waktu sholat Id itu kan kita di tempat kita alhamdulillah jarang lah. Di kota itu kalau semuanya kita sholat Id selesai sholat Id itu kan di jalan itu pinggiran tuh banyak orang yang mereka ya pada minta-minta gitu, minta THR-an atau apa gitu. Ya karena memang sudah pekerjaannya dia dari bukan hanya ketika itu tapi dari sejak setahun penuh memang dia kerjaannya minta-minta. Dimana kalau di tempat umumnya walaupun mungkin dia dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin ya tempat kita kan enggak. Dan di kampung-kampung itu kan enggak, mereka enggak minta-minta. Tinggal tadi dari panitia melihat ini dia fakir, udah kasih aja dia. Berapa 1 kintal, ini 2 kintal, kasih 1 ton aja enggak masalah.
Kalau semuanya memang terkumpulnya lebih gitu kan. Nah, jadi tinggal tadi berapa orang, supaya yang penting jangan sampai kita mengusahakan untuk supaya apa yang dibayarkan oleh orang yang dia tadi mustahik zakat, kan mustahik zakat tetap dia biasanya tetap bayar, karena tadi kan dia rata-rata umumnya kan tetap masih punya uang yang dengannya ataupun punya bahan makanan pokok yang bisa dia pakai untuk membayar, makanya tetap dia membayarkan. Nah ketika membayarkan, oh ini dia mustahik zakat, kan sudah ada datanya. Siapa yang akan diberikan zakat itu kan sudah ada datanya. Kalau dulu kan datanya di Baitul Mal, dibayar di Baitul Mal. Karena sekarang dikembalikan ke masjid-masjid, dan di masjid-masjid kan sudah ada siapa yang dia masuk dalam kategori mustahik nih. Oh mustahiknya fulan, A, B, C dan seterusnya seumpamanya. Nah itu kan sudah ada datanya. Oh ini dia mustahik. Ketika dia bayar zakat, nah itu disendirikan untuk dikasihkan ke mustahik yang lain, supaya tidak kembali kepada mustahik yang pertama. Tujuannya menyelamatkan zakat yang dia bayarkan supaya tidak kembali ke dirinya sendiri. Karena memang posisinya kita panitia masjid itu posisinya bukan amil zakat, tapi posisinya adalah dia wakil dari para muzaki. Nah kemudian juga, karena kita itu adalah wakil dari para muzaki, sering kan kita kan dapat permintaan atau kita memberikan zakat ke tempat yang lain. Membayarkan zakat itu jadi tidak kita bagikan ke sini tok. Aslinya dalam pembayaran zakat itu diambil di mana, dibagikan di situ. Zakat diambil dari sini, dibagikan di sini, tidak dipindahkan ke tempat lain. Karena sebagian ulama berpendapat tidak boleh memindahkan zakat. Zakat tidak bisa dipindahkan. Karena dalam hadis itu kan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, jadi diambil di mana? Ya dibagikan di situ. Itu namanya zakat, sama kayak dalam pembagian daging kurban gitu kan. Kemudian zakat. Nah, kadang ada mungkin kita udah terpenuhi nih, alhamdulillah semuanya udah dapat setengah ton semuanya. Nah, tinggal masih ada sisa cukup banyak itu kan, mau dikasihkan ke siapa? Nah, dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, ketika dipindahkan kepada tempat yang lain, maka yang menerima zakat tersebut, karena kita posisinya hanya wakil ya, bukan amil, bukan lembaga zakat, maka harus ditunaikan sebelum tenggelam matahari di hari Id. Kadang saya melihat beberapa kali, kadang di masjid-masjid itu masih ada beras zakat di situ sampai hari kedua atau hari ketiga Id, masih di situ. Nah, ketika seumpamanya itu adalah zakat fitrah kita, maka berarti zakat fitrah kita itu belum tertunaikan di waktu yang seharusnya tertunaikan. Kenapa? Karena kita menyerahkan kepada wakil yang kita serahi tadi itu dia tidak menunaikannya. Sama tadi kita minta tolong kepada, saya mau bayar zakat nih, saya minta tolong kepada si A ditaruh di rumah dia, tidak dibayarkan di waktunya. Nah, kita sebagai para muzaki yang kita membayarkan zakat, otomatis zakat kita itu gantung, belum tertunaikan kepada para mustahikin. Beda kalau semuanya tadi pembayaran kepada lembaga zakat. Kalau lembaga zakat kan memang mereka masuknya ke lembaga zakat tersertifikasi, amil kan, sudah dibayarkan ke amil, selesai. Walaupun mungkin belum dibagikan, itu kita sudah terlepas dan kita sudah sah zakat kita. Tapi kalau semua kita bayarkan kepada wakil, mana kita kan tidak membayarkan, kita kan meminta tolong para wakil tadi untuk menunaikan zakat kita. Ternyata zakat kita itu masih berada di situ, sampai keluar dari batasan waktu. Nah, itu yang otomatis menjadikan zakat yang kita tunaikan tadi akhirnya terbayarkannya bukan di waktunya. Berarti jadinya apa? Qadha. Jadi jadinya adalah qadha. Nah, ini terkait dengan amil, jadi terkait dengan para wakil kepaniatan masjid ketika mereka memindahkan zakat ke tempat yang lain, makanya ya bagaimana dia menunaikan di waktu itu juga. Di waktu sebelum tenggelam matahari di hari supaya apa? Supaya memang betul-betul dia tertunaikan tadi. Kalau tidak minimalnya gitu kan, kita mau kasihkan zakat ntar kita pindahkan ke Sukoharjo supaya. Nah, orang yang menerima di Sukoharjo sana tadi itu dia harus mewakilkan kepada salah satu orang di sini untuk kemudian dia menerima. Jadi kita serahkan kepada wakilnya tadi, baru kemudian itu sah. Walaupun masih dibawa sama wakilnya, tapi kan sudah kita serahkan kepada wakil. Tapi kalau masih kita bawa sendiri,
dan belum kita serahkan kepada orang yang mewakili mustahik zakat, maka yang seperti ini tentunya menjadikan zakat tersebut tidak terbayarkan di waktu yang seharusnya. Tidak terbayarkan di waktu yang seharusnya. Makanya kalau memang harus dipindahkan zakat tadi itu, siapa yang menerima? Oh, menerima adalah orang Sukoharjo. Nah, kita tidak bisa nih nganter ke sana nih. Nah, kemungkinan dan dia juga tidak bisa ngambil, paling dia baru bisa ngambilnya mungkin tanggal 5 Syawal umpamanya. Sudah keluar waktu. Bagaimana? Maka kita minta dia untuk mewakilkan ke orang yang ada di sini dan orang tersebut kita serahi zakat tersebut. Itu mewakilkan kepada orang di sini supaya kemudian zakat tersebut itu kita berikan kepada orang tersebut, kita serahkan kepada wakilnya, wakil tadi itu dia menggantikan posisi orang yang menerima zakat. Menggantikan tadi posisi orang yang menerima ataupun mustahik zakat tersebut. Supaya zakat berarti sudah terbayarkan. Karena kalau semuanya sudah sama wakil, ketika ternyata kemudian berasnya hilang tuh, siapa coba yang bertanggung jawab gitu? Kalau kita taruh di masjid, kita padahal bayar di masjid, kita sebagai wakil nih, panitia masjid mengumpulkan zakat. Mau kita kasihkan ke orang di Sukoharjo, ternyata dia baru bisa ngambil 5 Syawal umpamanya. Ya sudahlah, biar aja kita taruh itu di depan masjid umpamanya. Ternyata hilang. Berasnya hilang. Siapa yang akan menanggung tadi? Nah, kalau umpamanya kita sebagai wakil dari para muzaki, dari para yang mereka membayar zakat, otomatis berarti ketika beras zakat tersebut dia hilang, kita sebagai wakil tanpa ada kelalaian dan keteledoran dari kita, maka tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya orang yang membayar zakat, muzaki. Tanggung jawabnya muzaki, orang yang membayar zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat lagi. Wajib mengeluarkan zakat lagi. Karena kayaknya pernah kejadian, saya pernah ditanya terkait dengan ada zakat itu yang dia itu hilang. Jadi hilang satu karung. hilang satu karung. Akhirnya ya gimana nih, hilang satu karung kan belum tertunaikan. Otomatis mau orang yang dia membayarkan zakat ya dia harus bayar ulang kan. Karena zakat dia hilang. Nah, ini masih tanggung jawabnya. Nah, kalau sudah kita serahkan kepada wakil mustahik, wakil dari penerima zakat, tadi sudah kita serahkan nih, kita serahkan ke si B yang dia wakilnya orang dari Sukoharjo tadi, yang dia mustahik zakat, berhak menerima zakat. Maka ketika zakat tersebut ternyata di tangan dia hilang, maka zakat yang kita tunaikan sudah sah. Itu bedanya. Zakat yang kita tunaikan sudah sah. Kenapa? Karena sudah sampai kepada mustahik. Sudah sampai kepada mustahik, walaupun sampai kepada mustahik melalui wakilnya. Itu bedanya. Tadi kalau semuanya belum kita kasihkan kepada wakil dari mustahik, sama sudah kita kasihkan kepada wakil mustahik. Ketika hilang di tangan kita, berarti kita harus mengulangi zakat. Tapi kalau hilang di tangan wakil tadi, kita tidak perlu mengulangi zakat lagi. Kenapa? Karena zakat kita sudah sah. Sudah tertunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini terkait karena masih cukup sering gitu kan, ketika zakat, ini apa nih, beras masih ada di sini, zakat fitrah dulu, zakat fitrah sudah tanggal berapa Syawal, kok masih berada di sini? Seharusnya sudah disampaikan, dikasihkan ke orang. Karena para ulama tetap sepakat bahwa yang namanya pembayaran zakat fitrah itu ya dia sampai akhir hari Id gitu kan. Akhir hari itu tuh hari terakhir untuk penunaian zakat. Karena tujuannya memberikan zakat fitrah itu kan untuk mengkayakan orang-orang yang mereka dalam kondisi kekurangan di hari Id tadi itu. Jadi dengan kita berikan tadi bahan makanan pokok, itu tadi itu dia mungkin mau dia pasak sendiri, mau dia jual, terserah gitu kan. Kembali pada orang yang menerimanya. Nah, jadi ini terkait dengan pembayaran gitu. Jadi terkait dengan pembayarannya seperti itu. Nah, ini terkait dengan mungkin zakat fitrah global ya, terkait dengan apa-apa yang mungkin perlu untuk kita perhatikan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Masih mungkin ada sekitar 5 menit. Tidak tahu apakah ada pertanyaan atau enggak gitu. Kalau semua ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian itu garis globalnya terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah. Insya Allah cukup. Nah, kalau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin perlu untuk dibahas, monggo silahkan tetap bisa ditanyakan. Oke, monggo. Kebiasaan di sini itu cuma uploadnya kan? Jangan yang disampaikan tadi kita kirim ke Solo misalkan. Itu kalau pakai akad gimana? Ya, intinya kan ketika semuanya kita kirim ke Solo, mana dia ketika harus diserahkan kan?
Mana kita kasihkan ke orang tersebut, orang yang disuruh. Nah kemudian ini kan belum diterima. Baru ini tak kasihkan ke jenengan di Solo nih posisi orangnya. Dikasihkan ke jenengan posisi di Solo. Kan belum diterima. Baru ntar kita kasihkan ke orang tersebut. Ketika semuanya kemudian dia, ya kemudian saya menerimanya. Nah itu kan secara tanggung jawab itu kan masih berada di tanggung jawabannya kan tanggung jawab kita. Karena masih kita pegang barangnya. Jadi belum dipindahkan. Belum diterima secara nyata. Baru diterima secara lafal. Karena itu semua barangnya juga. Diatur semua barangnya itu. Yang menjaga perwakilan tadi. Ya. Jadi tetap bagaimana kita ketika memberikan, oh nih zakat ini saya berikan ke jenengan gitu kan. Jenengan mungkin cari siapa, atau anggaplah biar gampang gitu kan. Salah satu dari yang jamaah masjid gitu kan. Ini ntar jadi wakil jenengan untuk menerima. Kita serahkan nih, tolong diterima zakat tersebut. Sudah tanggung jawab orang yang menerima tadi, walaupun salah satu dari jamaah masjid. Walaupun salah satu dari jamaah masjid. Maknanya kan sudah betul terterima secara tangan. Tapi tangan wakilnya. Tangan wakilnya. Kalau semuanya nih zakat ntar saya kasihkan ke jenengan, tapi masih di gudang masjid umpamanya. Belum kita serahkan ke wakilnya kan masih jadi tanggungan kita. Masih di tangan kita. Tapi ketika sudah kita serahkan ke wakilnya tadi, kita sebagai panitia sudah tidak lepas tanggung jawab, mana sudah bukan tanggung jawab kita, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya penerima melalui wakilnya. Jadi gampangannya tinggal tadi salah satu dari jamaah masjid jenengan jadi wakilnya, minta tolong ini diterima, menerima zakat ini atas nama si A. Itu sudah selesai maknanya, sudah tersampaikan. Jadi tidak harus kemudian dia mungkin nyari bingungan, udah saya menerima tapi nggak tahu siapa ya. Ya udah kita carikan saja orang salah satu dari jamaah masjid untuk dengan jadi wakil, pokoknya menerima. Maknanya ketika ntar terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab ya yang kita pilih untuk menerima tadi. Kalau semuanya dia lalai, kalau semuanya dia tidak lalai, tanggung jawabnya orang yang menerima. Tapi kan sudah bukan tanggung jawab kita, karena sudah terserahkan. Bedanya seperti itu. Gitu. Ada yang lain lagi mungkin? Gitu. Apakah seperti biasanya kan setiap tahun itu ada program yang dilakukan? Iya. Apakah menuntut ilmu itu sudah masuk? Ya, terkait dengan penuntut ilmu gitu kan, apakah masuk dalam kategori fisabilillah? Ini kan kembali pada yang meluaskan dan tidak meluaskan. Menurut para ulama yang ya pertengahan lah sebagian, kayak semua Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa para penuntut ilmu itu dia masuk ke kategori fisabilillah. Cuman dengan syarat, tidak setiap penuntut ilmu. Tidak setiap penuntut ilmu. Siapa penuntut ilmu yang dia masuk dalam kategori fisabilillah? Yaitu adalah satu orang yang dia tidak ada orang yang mencukupi dia. Jadi orang yang dia tidak ada mencukupi dia. Para ulama itu kan ketika membahas terkait dengan penuntut ilmu yang dia masuk dalam kategori fisabilillah adalah ketika dia tersibukkan dengan belajar, akhirnya dia tidak bisa bekerja, butuh bantuan kan. Nah kita bisa bantu dia dengan zakat tadi. Tapi kalau sebagai penuntut ilmu yang dia itu sudah dicukupi oleh orang tuanya dengan nafkah, ya berarti dia tidak masuk. Dia orang kaya kok, tercukupi dengan. Jadi lebih melihatnya penuntut ilmu yang dia, karena aslinya makna fisabilillah itu kan maknanya adalah orang yang dia berperang di jalan Allah. Aslinya seperti itu. Nah maka kemudian kan masuk kias nih, apakah penuntut ilmu dia masuk dalam kategori fisabilillah atau bukan gitu kan. Akhirnya terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Akhirnya kemudian ada yang mengatakan dia mutlak masuk gitu kan. Ada yang rata-rata para ulama tetap membahasnya adalah masuk dalam kategori fisabilillah karena ini dia berjuang kan. Orang yang berperang di jalan Allah itu kan menegakkan agama Allah dengan jiwa raga dia. Nah sedangkan penuntut ilmu dia menegakkan agama Allah dengan ilmu yang dia miliki. Makanya karena dia sibuk belajar, udah kamu sibuk belajar, kamu kan sedang berjuang nih, sibuk belajar, karena tidak ada yang mencukupi, sudah tak kasih zakat. Itu syaratnya satu. Yang kedua adalah anak ini memang anak yang dia itu memang diharapkan untuk bisa memberikan manfaat kepada umat dengan ilmunya. Kalau orang berperang fisabilillah kan dengan tenaganya, dengan kekuatan fisik yang dia miliki. Nah ini kan dengan apa? Dengan kecerdasan
dan ilmu yang dia miliki. Makanya disyaratkan harus orang tersebut dia emang diharapkan bisa memberikan manfaat kepada umat untuk menegakkan agama dengan apa? Dengan ilmunya. Nah kalau semuanya dia belajar di pesantren bertahun-tahun kemudian dia terus tidak naik kelas terus gitu kan, tidur-tiduran di pondok gitu kan, ya otomatis kan apa yang akan dimanfaatkan oleh umat dengan ilmunya wong dia tidak belajar. Makanya disyaratkan tadi, satu dia itu memang tidak ada yang mencukupi. Kemudian yang kedua adalah ya dia memang orang yang diharapkan untuk orang tersebut itu dia bisa memberikan manfaat untuk menegakkan agama dengan ilmu yang dia miliki. Itu syaratnya yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, kemudian masih ada iskal yang lain, ada problem yang lain. Ketika diberikan kepada lembaga pendidikan pesantren. Nah, pesantren itu posisinya apa? Apakah dia itu wakil dari para mustahik tersebut ataukah pesantren dia mustahik? Kalau pesantren dia mustahik jelas bukan. Pesantren kan dia bukan mustahik zakat. Pesantren dia bukan mustahik zakat. Yang mustahik zakat adalah santri-santrinya yang tadi masuk kriteria. Nah, ketika diterima pesantren, kewajiban pesantren menyerahkan apa yang diterima tersebut kepada santri-santri tadi itu. Nah, yang terjadi seringnya adalah ketika pesantren tersebut menerima, dijadikan sebagai untuk nasi makan santri semuanya. Padahal ada santri yang dia kaya, ada santri yang dia itu tadi, ada santri yang namanya santri di pesantren, kalau bukan pesantren yang dia yatim dan duafa ya. Itu kan pesantren yang bercampur-campur. Yang mereka ada yang kaya, ada yang tidak, ada yang mustahik, ada yang tidak. Nah, kemudian ketika kita berikan kepada pesantren tadi, nah pesantren kan di hakikatnya dia hanya wakil saja, bukan mustahik, karena pesantren bukan mustahik. Pesantren kan dia bukan mustahik karena apa? Atas dasar sifat apa kemudian kita berikan kepada pesantren tersebut karena dia bukan mustahik. Makanya harusnya dari ketika kita berikan ke pesantren tersebut dia memberikan kepada personal tadi, masing-masing dari anak-anak tadi, yang dia menjadi mustahik zakat. Cuman kalau kemudian dijadikan sebagai operasional pesantren, nah ini yang dia problem. Kenapa? Karena tidak bisa ini zakat ini digunakan untuk kemudian operasional. Karena zakat itu sudah ada mustahiknya. Disebutkan secara nas innamas shadaqat. Zakat itu hanya. Jadi hanya diberikan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau semuanya kita berikan kepada lembaga tadi itu, nah makanya kalau saya sendiri berpendapat bahwa tidak disarankan memberikan zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya zakat fitrah kepada lembaga. Kenapa? Karena ya tadi kalau semuanya saya sendiri, ada orang minta zakat kepada saya nih, minta zakat. Kalau memang saya tidak meyakini ini kan, oh ini bukan mustahik, ya saya tetap akan berikan kepada orang yang jelas-jelas dia mustahik. Saya akan tetap memprioritaskan bahwa zakat yang saya tunaikan sah. Daripada saya ragu-ragu nih apakah zakat saya sah atau tidak sah. Yang penting saya prioritaskan bahwa zakat yang saya bayarkan adalah zakat yang dia sah sampai kepada mustahik. Kenapa? Karena mustahik zakat ditetapkan secara nas itu kan innama. Lafaz itu kan innama itu kan lihasr dalam bahasa Arab. Lihasr itu untuk pembatasan. Sikapnya zakat hanya diberikan kepada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena kalau kita luaskan, sekarang kan maksudnya terkait dengan kias tadi itu kan banyak yang dia mengkiaskan, memasukkan kepada fisabilillah semuanya masuk, imam masjid masuk, kemudian takmir masjid masuk, kemudian para dai yang mereka sudah berkecukupan kemudian juga masuk, kemudian dan semuanya dikasih, semuanya masuk fisabilillah. Ya akhirnya semuanya mantar masuk fisabilillah. Karena tidak ada fungsinya ayat tadi menyebutkan zakat hanya itu kan, karena hanya kepada semua orang. Akhirnya kan tidak berfungsi sifat kata hanya tadi. Makanya dalam hadisnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi terkait dengan pembagian zakat sampai Allah sendiri yang membaginya. Mana yang membagi? Siapa yang berhak? Maka yang menetapkan zakat siapa yang jadi mustahik itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan Allah. Nah, cuman kemudian para ulama mengkiaskan kepada, jadi sepakat ijma tidak ada orang yang dia berhak menerima zakat selain dari 8 golongan tersebut. Nah, cuman yang menjadi perdebatan adalah tadi dari 8 golongan ini siapa sih yang dia masuk? Ada yang meluaskan sampai kemudian terlalu lebar, ada yang betul-betul sangat menyempitkan. Nah, makanya ya kita ambil mana yang kira-kira pas gitu kan, sesuai dengan ketentuan dalam hukum syar'i, dan kita meyakinkan bahwa zakat yang kita bayarkan tadi itu dia sah. Allah a'lam. Ya. Ada yang lain mungkin? Ya. Gitu.
Ya, terkait dengan qadha tidak ada ketentuan qadha itu sampai kapan. Tapi kalau seumpamanya dia meninggalkan tanpa udzur, otomatis kan qadhanya harus segera. Jadi kalau seumpamanya dia meninggalkan tadi itu tidak menunaikannya karena udzur, maka bukan karena udzur yang dibolehkan oleh syar'i, seumpamanya, maka ya tentunya dia harus bersegera untuk menunaikan. Tapi kalau terkait dengan batasannya sampai kapan ya tidak ada batasan. Cuman diminta untuk bersegera ketika dia tidak memiliki udzur. Tapi kalau dia memiliki udzur ya dia silahkan kapanpun dia membayarkannya tidak masalah. Atau kalau ya. Berarti kesimpulan saya ini untuk lembaga pendidikan pesantren itu tetap agak diragukan juga itu. Yang kedua yang tadi disebutkan yang pesantren du'afa itu masuk enggak, yang ada yang ketiga lembaga panti asuhan itu masuk enggak? Ya, kalau untuk terkait dengan lembaga pendidikan pesantren yang sifatnya secara umum, mungkin kalau saya sih tidak, ini pendapat pribadi ya, karena pendapat saya pribadi, monggo kembali kepada mana yang dipilih oleh masing-masing. Kalau saya pribadi memang berpendapat bahwa untuk tidak disarankan untuk memberikan zakat tadi itu kepada lembaga pendidikan, zakat fitrah ya, zakat fitrah. Kemudian terkait dengan pesantren yang dia sifatnya yatim dan duafa, bagaimana? Apakah kemudian kita berikan? Nah, kita bisa, tidak masalah kita berikan kepada yatim duafa, gitu. yatim duafa. Ketika memang pesantren tersebut ataupun lembaga tadi itu dia memang cuman mengurusi orang-orang yang memang tidak mampu, masuk dalam kategori yang dia fakir miskin, itu bisa kita berikan kepada mereka dengan makna mereka wakil dari para mustahik tersebut. Karena gini, itu pun walaupun itu masih menjadi kadang ada beberapa pertanyaan yang masih perlu untuk di cross check lagi itu kan. Karena zakat itu kan diberikan kepada personal. Jadi walaupun seluruh santrinya itu mustahik zakat, ketika tadi lembaga menerima, ya itu kan menerima sebagai wakil. Ketika anak-anak mereka meridhoi sudah tidak masalah ya, kita memang mewakilkan kepada lembaga untuk menerima zakat yang harusnya menjadi hak kita. Karena zakat itu kan diberikan kepada mereka dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk matang ya. Dalam bentuk matang. Supaya apa? Supaya mereka memiliki hak. Tapi ketika mereka sudah menyerahkan secara penuh kepada lembaga tadi, yaitu tidak masalah gitu kan. Makanya mereka sudah berhak menerima, terus kemudian mereka serahkan kepada lembaga tersebut. Jadi tidak masalah ketika memang lembaga tersebut mengurusi orang yang memang mereka yatim dan duafa, dengan ketentuan bahwa mereka untuk mengambil keridhaan dari setiap santrinya untuk mereka lah yang mengelola terkait dengan zakat yang dibayarkan kepada mereka tadi. Habis itu kemudian kalau untuk terkait dengan panti tergantung. Walaupun biasanya di tempat kita, panti itu kan untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau memang pantinya adalah untuk orang-orang yang tidak mampu, masuk dalam kategori fakir miskin, ya tidak masalah, sama seperti sebelumnya. Cuman kan aslinya tidak setiap orang yang dia yatim itu kan dia miskin. Ada orang yang dia yatim tapi dia kaya raya karena dia mendapatkan warisan dari orang tuanya yang meninggal. Ya itu kan dia kaya raya hakikatnya. Cuman umumnya biasanya panti di tempat kita itu adalah panti yang memang mereka ngurusnya adalah anak-anak yatim yang mereka memang tidak mampu. Nah yang seperti ini ya ada masalah untuk diberikan kepada mereka dengan ketentuan tadi. Mereka memang menjadi wakil atas kerelaan dari para mustahik yang sesungguhnya. Baik, itu cukup. Ya. Jadi boleh dengan janin lah. Jadi kan kalau masih janin ya wajib. Itu bagaimana?